Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akhirnya mengakui bahwa di Vyshnev, wilayah Kiev, selama serangan Rusia pada malam 6 Juli yang meledak memang adalah amunisi yang disimpan oleh produsen senjata di sana. Serangan Rusia menyebabkan ledakan sekunder di Vyshnev yang berlangsung selama berjam-jam, menghancurkan hampir 5 jalan dan merenggut nyawa 9 orang. Versi resmi selama beberapa hari ini berubah-ubah, mulai dari munisi tandan hingga akhirnya pengakuan pihak berwenang bahwa serangan tersebut mengenai gudang amunisi milik salah satu perusahaan Ukroboronprom. Ada beberapa perdebatan seputar hal ini, seperti mengapa gudang militer berada di dekat rumah penduduk, siapa yang akan bertanggung jawab atas hal ini, dan dari mana pihak Rusia tahu di mana harus menyerang. Zelensky sudah menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran kritis dan para pelakunya sudah ditemukan. Oleh karena itu, dalam episode ini kami akan bersikap senetral mungkin berdasarkan keterangan resmi. Dan dengan berbagai versi, kami akan membahas situasi di Vyshnev tanpa kesimpulan yang terburu-buru, terutama di tempat yang masih dalam proses penyelidikan. Setelah itu, kita juga akan membahas dua topik terkait lainnya. Skandal mata-mata besar di Roma, di mana mantan agen intelijen Italia dituduh memberikan data pertahanan udara untuk Ukraina kepada Moskow, serta serangan baru terhadap kota-kota Ukraina. Serangan roket Rusia berisi serpihan logam ke Kiev. Dan serangan bom udara berpemandu kap di tempat ramai di kota Sumy pada 11 Juli. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas semua topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi, saya akan sangat berterima kasih jika Anda secara khusus menjadi bagian dari saluran YouTube ini. Ayo, kita mulai. Nah, saya lihat. Siapa, di posisi apa saja di Ukroboronprom yang membiarkan, sayangnya, gudang senjata berada di Vyshnev? Larangan langsung terhadap hal ini sudah ada dalam norma hukum dan keputusan komando tertinggi. Semua ini telah dilanggar. Pejabat-pejabat tertentu sudah diketahui. Posisi negara jelas. Masing-masing dari mereka harus dimintai pertanggungjawaban yang adil. Pimpinan dua perusahaan milik negara bertindak bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan keputusan komando tertinggi, dan bertentangan dengan instruksi jabatan. Penyelidikan sedang memeriksa aktivitas para wakil pimpinan yang bertanggung jawab atas keamanan. Ada juga pejabat lain yang tindakan dan keputusannya juga akan dianalisis. Jadi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 11 Juli telah mengungkap seluruh tabir misteri atas insiden di Vyshnev, wilayah Kiev. Tapi, mari kita bahas semuanya satu persatu. Pada malam tanggal 6 Juli, saya ingatkan, Rusia melancarkan serangan gabungan besar-besaran ke Ukraina dengan menggunakan drone, serta rudal yang diluncurkan dari udara, darat, dan laut. Menurut data resmi, pertahanan udara Ukraina berhasil menetralkan 363 target dari 490. Namun tercatat ada 29 rudal balistik dan 18 drone serang yang mengenai sasaran di 34 lokasi. Saat itu menjadi jelas bahwa Ukraina mengalami masalah besar dengan rudal untuk pertahanan udaranya, karena tidak ada satupun rudal balistik yang berhasil ditembak jatuh malam itu. Salah satu lokasi jatuhnya rudal Rusia saat itu adalah di Vyshnev dekat Kiev, dan di sanalah detonasi sekunder dimulai. Detonasi yang berlangsung selama beberapa jam. Nah, selanjutnya dimulai hal yang membuat kita harus sangat berhati-hati membahas topik ini. Ini adalah berbagai versi tentang penyebab terjadinya detonasi itu sendiri. Versi-versi tersebut berubah seiring waktu, dan mari kita telusuri satu persatu secara netral. Versi pertama yang langsung muncul pada hari yang sama adalah penggunaan amunisi tandan. Dalam beberapa jam pertama, sikap resmi pihak berwenang cenderung menyatakan bahwa ledakan sekunder adalah sebuah kemungkinan. Itu adalah elemen yang tidak meledak setelah serangan Rusia.
Seperti yang dicatat oleh media Ukraina, amunisi tandan dianggap sebagai salah satu penyebab paling mungkin dari ledakan berkepanjangan. Dan di media sosial, suara ledakan keras dengan jeda yang khas untuk submunisi juga terekam. Namun, saya tekankan, tidak ada konfirmasi atau bantahan resmi dari pihak berwenang mengenai versi ini pada saat itu. Versi kedua adalah gudang amunisi. Hampir segera muncul juga alternatif dari versi submunisi. Dan inilah anggota parlemen Mariana Bezuglaya menulis di Telegram bahwa orang Rusia mengenai gudang amunisi. Namun hampir segera Bezuglaya menghapus postingan itu yang hanya tersisa di Chage. Versi serupa juga dikemukakan oleh media Amerika, Wall Street Journal. Di sana diduga bahwa ledakan sekunder bisa jadi merupakan bukti terjadinya detonasi amunisi yang disimpan di gudang. Alasan keraguan terhadap versi amunisi tandan adalah karena rekaman video dari para saksi mata menunjukkan kekuatan dan karakter ledakan yang cukup tidak biasa untuk amunisi tandan. Ketidaksesuaian antara posisi resmi dan bukti visual inilah yang mendorong Presiden Ukraina untuk memutuskan mengusut persoalan ini. Setidaknya itulah yang disampaikan dalam grup WhatsApp tertutup, di mana kantor Presiden berkomunikasi dengan para jurnalis, dan di mana Presiden Zelensky kadang-kadang membalas dengan pesan suara. Kalau Anda belum tahu, ya memang ada saluran WhatsApp tertutup seperti itu, di mana komunikasi antara para jurnalis dan kantor Presiden berlangsung. Dan di sana, tim Zelensky mengatakan bahwa ya, perlu diselidiki. Dan setelah 3 hari, Volodymyr Zelensky secara terbuka memerintahkan Dinas Keamanan Ukraina dan intelijen untuk segera memastikan apa yang sebenarnya terjadi di Vyshnev. Di sini penting untuk mencatat satu detail penting lagi. Juru bicara resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Dmytro Lichovi, pada tahap itu menyatakan bahwa objek tempat terjadinya ledakan tersebut tidak dimiliki dan tidak berada di bawah kendali Angkatan Bersenjata Ukraina. Dia juga mengingatkan bahwa ada perintah dari Panglima tertinggi yang melarang penempatan gudang amunisi di dekat pemukiman sipil. Jadi, pada tahap awal, militer sudah menekankan bahwa objek tersebut bukan wilayah tanggung jawab mereka. Dan itu juga benar, supaya tidak ada manipulasi di sini. Dan beberapa hari kemudian, pihak berwenang Ukraina menyebutkan objek tersebut secara langsung. Zelensky berdasarkan laporan dari Dinas Keamanan Ukraina, Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Jaksa Agung, menyatakan bahwa di Vyshnev terdapat gudang amunisi milik salah satu perusahaan Ukroboronprom, dan musuh memang menyerang gudang tersebut. Dia menyebut situasinya benar-benar mengerikan. Menurut versi penyelidikan yang disampaikan oleh Presiden Zelensky, para pimpinan 2 perusahaan milik negara bertindak bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan keputusan markas Panglima tertinggi, dan bertentangan dengan instruksi jabatan dengan membiarkan penempatan gudang amunisi di Vyshnev. Sayangnya, kisah ini bisa berakhir buruk bagi Ukraina, karena ini juga merupakan pelanggaran konvensi PBB yang melarang penempatan gudang amunisi di dalam wilayah permukiman atau di dekat rumah-rumah penduduk. Zelensky menyatakan secara langsung, kutipan, hari ini Mayor Jenderal SBU Poklat melaporkan hasil awal siapa dan pada jabatan apa di Ukroboronprom yang sayangnya membiarkan gudang senjata berada di Vyshnev. Terkait tragedi ini telah dibuka proses pidana dan Presiden Zelensky mengumumkan pemecatan. Menurutnya, para pelaku akan dimintai pertanggungjawaban dan akan ada keputusan personalia di struktur Ukroboronprom. Selain itu, Zelensky juga memerintahkan untuk melakukan audit besar-besaran terhadap objek serupa di seluruh negeri. Kutipannya, SBU bersama aparat penegak hukum lainnya harus memeriksa juga perusahaan-perusahaan serupa lainnya. Proses kontrol internal di Ukroboronprom harus diperkuat. Skala kerusakan menurut data resmi adalah sebagai berikut. Menurut informasi dari Kementerian Pembangunan Komunitas dan Wilayah, di Vyshnev terdapat 280 rumah tinggal yang rusak, 253 rumah pribadi, dan 27 rumah susun. Menurut data dari administrasi militer wilayah Kiev, 9 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Pemerintah Ukraina telah mengalokasikan lebih dari 3 miliar hryvnia dari dana cadangan untuk mengatasi dampak tersebut. Lebih dari 500 warga telah dievakuasi. Dan rekaman jalan-jalan yang hancur juga sudah keluar. Anda hampir pasti sudah melihatnya sendiri.
все. Bersambung. Sekarang tentang diskusi yang berkembang di ruang informasi Ukraina. Saya akan mencoba menyampaikannya senetral mungkin hanya sebagai kumpulan pertanyaan yang diajukan oleh orang Ukraina, bukan sebagai tuduhan. Pertanyaan pertama tentang masalah sistemik lama. Sejumlah tokoh masyarakat menyoroti bahwa bencana di Visnev bukan hanya akibat serangan Federasi Rusia, tetapi juga menjadi alasan untuk membicarakan masalah lama Ukraina. Di kota-kota, gudang berbahaya, objek militer atau industri selama bertahun-tahun tetap berada di dalam permukiman, dan di sekitarnya bermunculan rumah-rumah pribadi, gedung bertingkat, jalan, infrastruktur, dan sebagainya. Dan masalahnya adalah hal ini tidak bisa disebut sebagai kejahatan. Ukraina memang hidup tanpa perang dan sama sekali tidak berniat untuk berperang. Jika dulu gudang militer pada masa Uni Soviet masih berdiri terpisah di luar kota, di luar permukiman, maka seiring waktu bahkan hanya selama masa kemerdekaan Ukraina, kota-kota berkembang dan akhirnya menelan gudang-gudang ini yang selama bertahun-tahun hanya dibiarkan kosong. Gudang-gudang itu, kalau mau objektif, sama sekali tidak digunakan. Pada akhirnya, ketika perang skala penuh dimulai, ternyata gudang-gudang militer itu sudah tidak lagi berdiri terpisah, melainkan tepat di dalam kota. Nah, dari sinilah seruan Zelensky untuk melakukan audit di seluruh negeri muncul. Tujuannya untuk memahami di mana lagi objek-objek serupa berada di dalam kawasan pemukiman. Pertanyaan kedua untuk kontra-intelijen. Dari mana musuh tahu persis kemana harus menyerang? Beberapa pakar militer mengangkat topik ini dengan menarik paralel dengan kejadian sebelumnya. Sebagai contoh, disebutkan dokumen pengadilan dalam kasus serangan pada tahun 2025 terhadap tempat penyimpangan sementara amunisi di wilayah, saya tidak akan sebutkan, salah satu pabrik di Kiev. Киевских заводов, где Menurut materi kasus, selain amunisi senjata ringan, juga disimpan amunisi kaliber besar, yang dalam dokumen tersebut disebut sebagai pelanggaran persyaratan keamanan. Dari situ diambil kesimpulan bahwa masalahnya mungkin bukan hanya pada celah pertahanan udara, tetapi juga pada isu kontra-intelijen, yaitu dari mana musuh sebenarnya mengetahui di gudang mana dan apa yang disimpan di mana. Namun, saya tekankan ini hanyalah sebuah versi dan cara memandang masalah, bukan fakta yang sudah ditetapkan. Pertanyaan ketiga adalah insiden dengan unggahan yang dihapus di media sosial. Fakta bahwa anggota Dewan, Mariana Bezuglaya, mempublikasikan dan hampir segera menghapus pesan tentang gudang amunisi menjadi topik pembahasan tersendiri. Sebagian orang melihatnya sebagai pengungkapan informasi yang terlalu dini, sementara yang lain menganggapnya sebagai upaya untuk tidak memberikan konfirmasi kepada musuh mengenai sifat objek tersebut. Pemerintah belum memberikan penjelasan resmi tentang insiden ini. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kesimpulan umum dari diskusi di masyarakat adalah bahwa saat ini SBU dan Kantor Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan. Jawaban akhir atas pertanyaan tentang apa sebenarnya yang meledak dan mengapa, siapa yang benar-benar bersalah dan sejauh mana, semua itu masih menjadi ranah penyelidikan. Saya hanya mencatat berbagai versi dan pernyataan resmi, namun pada tahap ini saya tidak mengambil keputusan atas hasil penyelidikan. Sekarang ke topik terkait, yang menjelaskan mengapa pertanyaan tentang dari mana musuh tahu terdengar begitu tajam, tidak hanya di Ukraina, tetapi juga di seluruh Eropa. Kejaksaan Italia telah membongkar kelompok mata-mata yang menurut penyelidikan atas perintah intelijen militer Rusia GRU mengumpulkan informasi tentang sistem pertahanan udara barat yang dikirim ke Ukraina. Rincian menurut Defense News hampir seperti di film. Tersangka utama adalah Govino Piros, 59 tahun, seorang mantan perwira dinas rahasia Italia. Penyelidikan menyebut kuratornya adalah atase militer Rusia di Roma, Mikhail Ostakov, yang dianggap sebagai perwira Direktorat Intelijen Utama Rusia. Mekanisme penyerahannya seperti ini. Dalam pertemuan rahasia, Ostakov memberikan daftar permintaan informasi kepada Piros.
Dan sebagai balasannya, ia menerima kartu micro SD berisi informasi yang ditinggalkan untuknya di lubang di dinding. Jadi, Piros ini menyembunyikan flash disk berisi informasi itu di suatu tempat, seperti menaruhnya di tempat simpan rahasia. Menurut penyelidikan, untuk setiap paket data, warga Rusia itu membayar 4.000 euro secara tunai. Apa sebenarnya yang menarik perhatian Moskow? Di sini daftarnya sangat menunjukkan banyak hal. Sistem pertahanan udara Eropa SEMTI yang dipasok oleh Italia dan Prancis ke Ukraina. Sistem pertahanan udara KEM-R. Sistem Leonardo Kupol Michelangelo yang uji cobanya omong-omong baru saja direncanakan di Ukraina. Rencana Italia untuk rudal Storm Shadow dan bantuan kepada Ukraina dalam pengembangan rudal jarak jauh. Inilah pertanyaan yang paling menarik perhatian orang Rusia. Katanya, bagaimana Eropa membantu Ukraina mengembangkan balistiknya sendiri misalnya. Artinya, musuh secara sengaja mencari kelemahan pada sistem-sistem yang melindungi langit Ukraina. Reaksi Italia cukup tegas. Pemerintah mengumumkan pengusiran 2 atase militer Rusia dari negara tersebut. Mereka membuang orang-orang Rusia dekil itu dari Eropa. Akhirnya juga. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa orang Eropa masih membiarkan keberadaan orang-orang dekil ini di negara mereka. Dan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menyatakan bahwa Moskow terus menggunakan perang hibrida terhadap Barat, menyebutnya sebagai campur tangan yang serius dan tidak dapat diterima. Dan di sini saya tambahkan untuk melengkapi gambaran. Pengacara Pirosa menyatakan bahwa kliennya tidak pernah memberikan informasi rahasia apapun kepada Rusia. Jadi, pihak pembela tentu saja membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada informasi seperti itu yang diberikan. Ya, memang diberikan, tentu saja kami akui, diberikan. Tapi bukan benar-benar informasi yang sangat rahasia. Dan topik ketiga adalah serangan Rusia yang terus berlanjut ke kota-kota. Di tengah serangan itulah semua perdebatan tentang pertahanan berlangsung. Kiev. Dalam seminggu, Rusia sudah menyerang secara terarah untuk ketiga kalinya. Dan menurut Kepala Administrasi Kota Distrik Darnitsky, Alexander Kovtunov, rudal yang digunakan untuk menyerang Kiev pada malam 11 Juli bermuatan shrapnel, sehingga pecahannya merusak mobil dan rumah-rumah warga. Dan benar-benar sebuah keajaiban yang menyelamatkan, karena pada saat serangan, jalanan hampir kosong dan orang-orang tidak berada di dekat jendela, sehingga hal itu membantu menghindari adanya korban. Tapi sementara kita berbicara tentang Kiev, Sumi menderita lebih parah lagi. Menurut Kepala Administrasi Militer Wilayah Sumi, Oleg Grigorov, pada 11 Juli, 2 bom udara berpemandu Rusia menghantam tempat ramai di mana terdapat warga sipil. Mobil-mobil bergerak, transportasi umum berjalan, singkatnya, kota itu menjalani kehidupannya sendiri. Di pusat salah satu serangan terdapat jalan dan halte, di mana tentu saja ada orang-orang. Beberapa orang tewas, di antaranya seorang anak dan puluhan orang terluka. Secara khusus dicatat bahwa minggu ini, menurut Menteri Mikhail Fedorov, situasi keamanan di wilayah Sumi memburuk secara signifikan. Rusia telah meningkatkan penggunaan drone tipe Molnia, FPV dengan serat optik dan bom udara berpemandu yang mereka jatuhkan tepat di kota sipil biasa yang damai. Mari kita simpulkan. Untuk Vishnevo, gambaran resmi hingga hari ini adalah sebagai berikut. Serangan Rusia menghantam gudang amunisi milik perusahaan Ukroboronprom yang menurut penyelidikan ditempatkan secara melanggar aturan di dekat permukiman warga. Kasus pidana telah dibuka, pemecatan telah diumumkan, dan pemeriksaan serupa di seluruh Ukraina akan dilakukan terhadap objek-objek seperti ini. Namun masih ada sejumlah pertanyaan. Apa sebenarnya yang meledak? Mengapa objek tersebut berada di dekat rumah-rumah? Dan bagaimana musuh memilih targetnya? Tetap menjadi kewenangan penyelidikan, dan kami memang sengaja tidak mau mendahului hasil penyelidikan sekarang. Secara paralel, ada skandal spionase di Roma yang menunjukkan betapa gigihnya Moskwa mencari kelemahan pertahanan udara barat untuk Ukraina, serta serangan baru ke Kiev dan Sumi yang mengingatkan mengapa pertahanan udara itu sangat dibutuhkan. Karena itu, masalah perlindungan fisik dan keamanan informasi saat ini menjadi sangat penting bagi Ukraina. Saya akan terus memantau hasil resmi penyelidikan terkait Vishnev dan akan memberitahu Anda perkembangannya di kanal YouTube ini. Itulah semua berdasarkan fakta, bukan sekadar dugaan.
Jadi silakan berlangganan kanal YouTube ini, pastikan Anda berlangganan, karena kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini, beri like dan tekan tombol lonceng. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa.